Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita belajar bersama-sama di sesi nasihat santri. Setelah beberapa kali kita kemarin yang belajar, kita lanjutkan kembali di hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, saya doakan semoga seluruh santri-santri PPTQ Hafizul Quran, baik putra maupun putri, senantiasa Allah hadirkan kesehatan, Allah hadirkan kemuliaan, kebahagiaan, dilapangkan hafalannya, dilapangkan thalabul ilminya, dimudahkan untuk terus menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terus menuntut ilmu, dimudahkan pula nanti menjadi bagian dari penerus pewaris ilmu para nabi, dan insya Allah kita pun diizinkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari para santri yang hamalatul Quran, yang hamilul Quran, mengemban membawa Al-Quran dimanapun kita berada. Sebelum kita belajar bersama-sama di sesi nasihat santri kita kali ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar senantiasa diri kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, limpahan hudan hidayah, serta senantiasa pula keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan Allah hadirkan pula untuk kepada kedua orang tua kita. Kita doakan, kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik kepada seluruh anggota keluarga kita, Bapak Ibu kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, menitipkan kita di pesantren ini. Kita kirimkan hadiah Fatihah pula terbaik untuk para donatur dermawan PPTQ Hafizul Quran. Kita kirimkan doa terbaik pula kepada seluruh guru-guru kita tanpa terkecuali, termasuk para musannif pengarang kitab. Terus kita doakan sambung menyambung sampai kepada gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin shalihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin Allahumma amin. Baik, kita beberapa hari kemarin sudah belajar di nasihat santri yang pertama. Masih ingat enggak kira-kira? Adik-adik, santri-santriku, nasihat yang pertama tentang apa? Dicatat enggak kira-kira? Nasihat yang pertama tentang apa? Ya, makalahnya dari Imam Ghazali di kitab Ayyuhal Walad, bahwa memberi nasihat itu mudah. Yang gak mudah apa? Menerimanya. Mengapa menerima nasihat itu tidak mudah? Karena bagi orang-orang yang masih menuruti hawa nafsunya, nasihat itu terasa pahit sekali. Sebab bagi mereka orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, ya, yang dicintai itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sementara nasihat adalah hal-hal tentang ketaatan kepada Allah. Ini di nasihat yang pertama. Nasihat santri yang kedua, masih ingat apa catatannya? Nasihat santri yang kedua sebelum kita masuk ke nasihat santri yang ketiga. Apa masih ingat? Apa? Tanda, ya, Allah itu apa? Tanda apa? Nah, betul sekali, Masya Allah. Tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Apa itu? Jadi, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba itu disibukkan oleh segala perkara yang tidak memberikan manfaat. Ini kemarin nasihat yang
kedua. Ini diambil dari kitab Ayyuhal Walad. Maka bismillah, hari ini kita masuk di nasihat santri yang ketiga. Kali ini kita ambilkan ya nasihat dari kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa itu Syekh Nawawi Al-Bantani? Beliau adalah seorang masyayikh, seorang ulama asli dari Banten, kelahiran dari Banten, ya, tepatnya di desa Tirtayasa, Kabupaten Serang, ya, Provinsi Banten. Beliau lahir di tahun 1815 Masehi. 1815 Masehi. Nama asli beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Saya ulangi, nama asli beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Jadi beliau ini asli dari Banten. Beliau ya dididik dari masa kecil oleh ayahnya yang bernama Umar bin Arabi. Ya, jadi ayahnya adalah seorang kiai yang sangat masyhur, namanya adalah Kiai Umar. Beliau itu masih keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, atau yang paling masyhur dengan namanya Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau Syekh Sultan Maulana Hasanuddin, ya, Sunan Gunung Jati, itu masih dzurriatnya Rasulullah. Artinya Syekh Nawawi Al-Bantani ini masih keturunan dari Rasulullah SAW. Beliau itu seorang ya as-sayyid, ya, seorang sayyid. Jadi masih para habaib, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Meskipun beliau itu lahirnya 1815 Masehi, artinya masih ulama ke abad 20 kekinian, tapi beliau itu punya gelar banyak sekali. Salah satunya beliau itu diberi gelar sebagai ya Syekh Nawawi yang kedua. Jadi ada yang namanya Imam Nawawi, ada namanya Syekh Nawawi. Dua orang berbeda. Kalau Imam Nawawi itu juga termasuk periwayat hadis. Tapi ini Syekh Nawawi, ini penerus yang sangat luar biasa. Syekh Nawawi ini ketika besar lahir di pesantren ayahnya, dididik oleh ayahnya namanya tadi Umar ibnu Arabi atau Umar bin Arab di Serang, Banten. Beliau usia 15 tahun menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengaji, belajar langsung di Mekah Al-Mukarramah sejak usia 15 tahun. Dan ketika beliau berangkat ke Mekah, ada pesan dari ibundanya. Apa itu ibundanya berpesan? Ibundanya namanya adalah Zubaidah. Ya, beliau berpesan, "Wahai anakku, kudoakan, kurestui kepergianmu mengaji dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini berbuah." Jadi ibunya itu ya, beliau kayak bernazar gitu. "Nak, tak doakan kamu itu berangkat ngaji, berangkat mondok, ya langsung ngaji kepada para ulama-ulama terkenal di tanah Arab, ya. Jangan pulang." Jadi ibu gak ridho kamu pulang sebelum kelapa ini yang kupegang ini nanti ya kutanam ini berbuah. Masya Allah. Jadi kalau nanam pohon kelapa itu berbuahnya berapa tahun? Jadi untuk dia tumbuh sampai mulai berbuah pertama kali itu kurang lebihnya 6-8 tahun. Jadi belum boleh pulang kalau belum ada 6 atau 8 tahun. Nah, kita mondok di sini berapa tahun kira-kira mondoknya? Ya. Ada yang 3 tahun, ada yang mungkin yang dari SMP nanti sampai akhir berarti kurang lebihnya 6 tahun. Karena memang betul syarat untuk dapatkan keberkahan ilmu salah satunya apa? Sebagaimana yang dipelajari teman-temannya SMP itu, kitab yang Alala itu, ya. Kitab Alala itu kan nazamnya dari kitab Ta'limu Ta'lim. Ada 6 syarat dalam menuntut ilmu. Yang ke-6 apa? Yang sing suwe mangsani, ya. Yang apa? Masanya itu tidak instan dalam belajar menuntut ilmu itu. Masya Allah. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini semasa hidupnya beliau menulis kitab lebih dari 115 kitab, baik itu di bidang fikih, baik itu di bidang tasawuf, tafsir maupun hadis. Nah, salah satu kitabnya yang paling masyhur itu adalah ini yang kita pelajari di sini, yang kita ambil makalahnya, namanya kitab Nasoihul Ibad. Jadi nasihat-nasihat untuk para hamba yang ingin belajar menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah. Di dalam kitab Nasoihul Ibad ini ya berisi tentang 1055 nasihat yang di dalamnya bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari ucapan para sahabat maupun para tabi'in serta ulama salaf.
Jadi ada 1055 nasihat. Nah, hari ini kita baru ambil satu makolahnya saja, satu nasihatnya saja dari kitab Nasaihul Ibad. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sejak umur 15 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian apa? Beliau itu di sana ya diangkat menjadi seorang mufti, sebagai ulama yang sangat masyhur, termasuk juga di tanah Hijaz. Dan juga beliau nanti di dalam satu riwayat perjalanan hidupnya, beliau menjadi salah satu imam besar Masjidil Haram. Jadi seorang ulama dari Indonesia yang beliau atas jasanya luar biasa, ya Masya Allah, karya-karya beliau, kitab-kitabnya itu dipelajari di hampir semua pelosok pesantren di seluruh ya dunia, Masya Allah. Baik, kita belajar bersama-sama. Kali ini masuk kita ambil satu makalah yang sangat luar biasa. Makalah yang pertama dari 1055 makalah ya nasihat dawuhnya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya. Makalah yang pertama beliau nukil ambil dari ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani, ada dua perkara. Jadi khoslatani, ada dua perkara, la syai'a, yang tiada suatu apapun, afdalu, yang lebih utama ya, minhuma, dari keduanya. Jadi Rasulullah SAW ngendikan, bersabda bahwa ada loh dua perkara, ya Masya Allah, dua perkara ini yang gak ada sesuatu pun yang lainnya yang bisa melebihi keutamaan dua perkara ini. Jadi apa ini? Kok perkara yang sangat luar biasa sekali ini? Gak ada yang bisa melebihi dua perkara ini, yaitu al-imanu billahi. Yang pertama, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin. Jadi yang kedua adalah bermanfaat bagi sesama muslim. Jadi kita garis bawahi, ada dua perkara yang fadilahnya, keutamaannya ini pol banget. Gak ada yang bisa menjangkau kelebihan dari dua perkara ini. Apa tadi? Yang pertama, kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, sungguh-sungguh kita nurut taat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bermanfaat bagi sesama muslim. Jadi wan naf'u lil muslimin. Bagaimana agar diri kita itu bisa bermanfaat kepada sesama muslim? Dengan wasilah apa? Bisa dengan ucapan, ya, misalkan bagi seorang masyayikh, bagi para kiai, bagi para guru-guru, bisa bermanfaat dengan apa? Dengan nasihatnya, dengan tutur katanya. Bisa juga misalkan seorang santri yang dia diberi amanah menjadi ketua santri, menjadi ketua kamar, menjadi koordinator, dia bisa bermanfaat dengan jalan apa? Kekuasaannya, dengan jabatannya itu. Mumpung saya masih jabat ini, maka saya akan punya kebijakan yang bisa memberikan manfaat kepada sesama yang lain. Ini Masya Allah, keutamanya luar biasa. Jadi bermanfaat sama muslim itu bisa juga dengan ucapan, bisa dengan kekuasaan. Yang ketiga, bisa dengan harta benda. Jadi bagi yang kategorinya mampu, nanti misalkan ketika kita di masyarakat, kok kita punya ya rezeki yang berlebih, kita bisa membantu, memanjangkan tangan kita dengan apa? Dengan memberikan sumbangsi lewat wasilah harta-harta kita untuk semakin bermanfaat kepada sesama muslim, sesama saudara-saudara, sesama muslim kita. Ada langkah yang keempat untuk lebih bermanfaat lagi, yakni dengan cara apa? Dengan membantu dengan tenaga kita. Jadi kalau kita nggak punya nasihat yang bisa istilahnya apa? Melembutkan hati orang lain mau bergerak gitu ya, nggak bisa memotivasi orang lain untuk mau beramal solih, nggak bisa memberikan nasihat, nggak bisa juga memberikan dengan tenaga harta benda, nggak bisa membantu dengan cara kekuasaan, nggak punya kita kekuasaan, masih bisa dengan fisik kita, dengan tenaga kita, dengan tangan kita. Maka ini Masya Allah fadilahnya sangat luar biasa. Maka ini juga bisa kita implementasikan selama kita masih belajar menjadi santri. Salah satunya apa? Yuk, mulailah kita membantu sesama muslim kita. Mulai dari apa? Mulai dari bangun tidur, atau mulai dari sebelum tidur ya. Contohnya, misalkan mulai bangun tidur,
ya. Kita bantu saudara sesama muslim kita, sesama santri kita untuk apa? Diajak bangun di sepertiga malam bareng-bareng, dibangunin. Jadi kita bantuin para asatid untuk apa? Bantuin sesama santri kita untuk bangun. Yuk kita tahajud bareng, kita mujahadah bareng-bareng. Dimulai dari mana lagi? Ya, mulai bantu misalkan ya, menyiapkan sendalnya ditata dengan rapi, bukan hanya untuk diri kita, untuk para tamu-tamu, untuk para asatid dibantu dari hal-hal yang sangat sederhana. Itu fadilahnya Masya Allah luar biasa sekali. Dan dua perkara ini saling terkait satu sama lain ya. Jadi termasuk ya, wan nafulil muslimin ini adalah amal solih. Jadi iman itu nomor satu, yang kedua iman itu juga harus dibuktikan dengan cara apa? Amal solih. Keberadaan kita itu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bukan malah sebaliknya. Jadi mulai apa? Bantuin temennya nyari kitab tidak ketemu, dibantuin dicariin. Ayo kita cari bareng-bareng ya, disiapin ya, Masya Allah. Apalagi kalau yang ya di santri mungkin kasurnya ada yang tingkat dan lain sebagainya. Nah ini pentingnya ya, untuk saling bantuin. Siapa nanti kalau ada yang dilihat kok kasurnya ada yang belum rapi gitu ya, dibantuin, dirapiin. Ya ini bagian dari apa? Membantu ya sesama muslim, sesama saudara kita. Dimulai dari dini. Kalau di pondok sudah terbiasa, terlatih, maka nanti di masyarakat ketika kita nanti sudah pulang ke rumah akan lebih bermanfaat. Karena berbuat manfaat itu candu. Ketika kita sudah dilembutkan hati kita oleh Allah, cirinya apa? Hati kita lembut. Kita diberikan, ditanamkan oleh Allah rasa ingin terus untuk mengulang kebaikan lagi. Itu tanda bahwa Allah lembutkan hati kita. Ketika kita berbuat baik kok ada rasa plong, enak banget, nyaman banget, inilah tanda bahwa Allah sedang lembutkan hati kita. Maka perjuangkan itu. Tapi kok kita itu berbuat baik kok kayak biasa-biasa saja, hambar saja, inilah tanda kerasnya hati kita. Maka kita harus kejar untuk apa? Amalan-amalan untuk melembutkan hati kita. Ya Masya Allah. Karena sejatinya bermanfaat itu nikmat. Nah baik, kita lanjutkan lagi ya, di dalam kitab Nashihul Ibad dilanjutkan dari makalah ini. Ini masih bagian dari yang pertama ya, kategori makalah yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada di pagi hari tanpa bermaksud menzalimi seorang pun, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi Rasulullah SAW ngendikan, ya, barang siapa yang bangun di pagi hari tanpa ada niatan, tanpa bermaksud menzalimi seorang pun, ini menjadikan penggugur dosa-dosa kita, pembersih kita dari perisai-perisai rezeki kita. Mudah enggak kira-kira teman-teman? Mudah enggak? Bangun pagi hari, kita enggak ada niat sedikit pun untuk menzalimi orang lain, mudah enggak kira-kira? Mudah banget ini untuk menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Lanjutan dari hadis ini adalah, dan barang siapa yang berada di pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang muslim, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Masya Allah. Banyak orang ya, yang ingin sekali ya, antri, pengen berangkat haji, menjalankan rukun ibadah yang kelima, ya, rukun Islam yang kelima. Itu harus antri berapa tahun teman-teman? Tahu enggak kira-kira? Orang daftar haji sekarang bisa berangkat haji lagi tahun berapa kira-kira? Ini sekarang tahun 2023. Bisa berangkat haji lagi kalau orang Klaten, Solo itu berapa tahun lagi kira-kira? Sekarang daftar nih, punya uangnya. Sekarang daftar, berapa tahun lagi berangkat? Berapa Kak Danis? 40. Sekarang 2023, 40 tahun lagi berapa? Tahun berapa? 2063. Usia kita sudah berapa itu nanti? Itu kalau sekarang kita sudah punya uangnya. Alih-alih pengen haji mabrur, dan yang berangkat haji pun belum tentu itu dimabrurkan. Yang sudah berangkat aja belum tentu mabrur. Tapi ternyata ada amalan untuk bisa menggapai fadilah pahalanya haji mabrur. Dengan cara apa? Ini tadi. Bangun tidur, bangun di pagi hari, tidak berniat menzalimi orang lain, ini menggugurkan dosa kita. Yang kedua, saat bangun tidur kita niatkan. Untuk apa niatnya? Ya, menolong orang yang membutuhkan. Contohnya dalam hadis ini adalah orang yang teraniaya, ya, serta memenuhi keperluan orang Islam. Jadi
Kita di pesantren ini otomatis kan sesama santri semuanya pasti muslim, betul nggak kira-kira? Pastilah, yang namanya santri ini pasti Islam semuanya. Maka ketika ada yang membutuhkan, misalkan nih ada santri kita yang saat ini pakainya adalah kacamata. Ketika dia bangun tidur nyari kacamata nggak tahu nih di mana, kita bantuin, kita ambilin, kita siapin di sana loh tempatnya kacamata. Masya Allah, ini sudah bagian dari amal yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam hadis ini lanjutkan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Ya. Maka apalagi kalau di sini sudah ada ya kakak kelas kita yang dampingin jadi halakoh kita bantuin ya sebelum pagi hari ya baru bangun ya. Kita arahkan, kita bantu perlengkapan untuk gosok giginya, untuk siwakannya. Masya Allah, ini luar biasa. Atau apa? Kita bantu, kita siapin, buatin minuman hangat itu ya, Masya Allah, luar biasa ini ya, membantu keperluannya. Untuk para asatid ya, untuk ustadzahnya, untuk ustadznya, Masya Allah. Tanpa harus diminta loh ya. Kalau diminta ini beda lagi. Kadar fadilahnya, keutamaan pahalanya berbeda. Antara dimintain dengan langsung tergerak punya inisiatif untuk menolong sesama muslim. Jadi kalau ada tamu ya, kita muliakan mereka, kita bantu. Dari mulai pagi hari kita sudah punya niatan yang baik itu. Masya Allah, pahalanya luar biasa sekali. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda. Ya, ini tentang amalan yang menghadirkan cintanya Allah. Ya. Apa itu? Manusia yang paling dicintai Allah. Ya. Saya ulangi lagi. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain ya, yang anfa'uhum linnas. Ini dari Rasulullah SAW. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak usah kita peduli dengan nyinyiran, dengan kata-katanya orang lain. Kok ini kok cari perhatian banget ya, kok caper banget gitu. Sok alim di hadapan ustadznya, sok baik di hadapan para asatid gitu. Kalau pas ada ustadznya aja dia mau bantuin, mau nolongin. Nggak, jangan pedulikan itu. Yang penting adalah penilaiannya Allah. Bahwa bagi Allah, mereka-mereka yang paling dicintai Allah adalah siapa? Yang paling bermanfaat. Karena yang tahu niatan kita adalah Allah. Ya. Maka nggak peduli dengan omongan orang lain, kata-katanya yang nggak enak sekalipun dari teman-teman kita, yang penting adalah apa? Penilaiannya Allah. Ini harus kita kejar. Dan kuncinya luar biasa. Dari apa? Mulai dari kita memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi mulai kalian misalkan kita sudah tahu ada jadwal piket dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat kok ada yang nggak bersih, ada area-area tertentu nggak bersih, ya, yang jadwalnya piket kok diem aja, ya sudah, kita punya inisiatif untuk apa? Kita bantuin, kita bersihin tanpa harus disuruh, kita bantuin, kita bersihkan hal-hal yang nggak bersih itu di tempatnya, kita bersihkan, kita rapikan, ya termasuk ini masjid ini kita jaga dengan baik, kita bersihkan, kita rapikan. Wah, Masya Allah, luar biasa. Sekarang saya nanya, masjid ini sudah ada jadwal piketnya belum? Belum kan? Harusnya ini jadikan kita untuk berlomba-lomba, mumpung nggak ada jadwal piketnya, untuk apa? Dirutinkan, dijadwalkan, tak saya saja, jadi rebutan, menjadikan pahala yang sangat luar biasa. Tujuannya untuk apa? Menyambut para tamu Allah. Karena ini adalah rumah Allah, artinya kita menyiapkan, memudahkan orang-orang yang jamaah di sini, sholat di sini, meskipun itu santri, asatid ataupun tetangga pesantren. Ini bagian dari Masya Allah, anfa'uhum linnas. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjutan dari ini adalah ya, amal yang paling utama ya. Jadi amal yang paling utama ya, kata Rasulullah SAW, adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara ya, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kesusahan, dan melunasi hutangnya. Ya. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan, menghilangkan kesusahan, dan melunasi hutangnya. Masya Allah. Berbicara mengenai amalan yang paling utama ini, yang nomor 1, inilah sejatinya cikal bakal berdirinya pesantren kita ini, PPT Ki Hamil Quran. Di mana PPT Ki Hamil Quran ini ya berada di bawah naungan Yayasan Gerakan Nasi Jumat, sebuah gerakan yang awalnya berdiri dari apa? Ya, memberikan
makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Termasuk amalan ini menghilangkan kelaparan bagi orang-orang mukmin itu, masya Allah. Ini salah satu amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya beliau juga mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dengan wasilah apa? Meringankan orang-orang yang sedang kelaparan. Ini tadi yang pertama. Yang kedua apa? Dengan cara apa? Menghilangkan kesusahan. Jadi kalau ada temennya lagi sedih, ya jangan kita hanya sekedar udah biarin aja nanti juga reda sendiri. Enggak, kita harus peduli, kita harus tahu apa ya yang sekiranya bisa kita bantu untuk mengurangi kesusahan sesama ya saudara muslim kita, sesama santri kita di Hablul Quran ini. Dan hutang ini bentuknya macam-macam ya, bukan hanya hutang tentang finansial saja. Maka coba cari, mungkin ada sesuatu yang belum terpenuhi dari amanah-amanah para santri ya, sesama santri. Kita gali apa yang bisa kita bantu. Selama itu kita bisa, yuk bareng-bareng kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan pahala yang paling utama dan juga mendapatkan cintanya Allah. Nah, berikutnya ya di dalam kitab ini disebutkan ada tapinya. Kalau tadi kan yang bagus-bagus semuanya, ada tapinya berikutnya. Ya, maksudnya apa? Ya. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ya. Wa khoslatani, dan ada dua perkara. Ya. Kalau tadi kan ada dua perkara yang menjadikan itu amalan paling utama dari semua amalan itu kan. Maka yang di sini ya wa khoslatani, ada pula dua perkara la syai'a, yang tiada suatu apapun akhbathu, yang lebih keji, yang lebih tercela minhuma, dari keduanya. Kalau tadi kan sebaik-baiknya amalan ya, dua amalan yang paling utama, kalau ini adalah dua perkara yang paling gak baik dibandingkan dengan yang lainnya. Gak ada yang lebih gak baik lagi. Apa itu? Asyirku billahi. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wadurru bil muslimina, yakni menimbulkan kemadharatan ya. Wadurru itu menimbulkan kemadharatan bil muslimina, bagi kaum muslimin ya, bagi kaum muslim, bagi orang-orang saudara sesama muslim kita. Jadi mungkin kita awalnya bercanda ya, buat temennya biar takut, biar temennya ya kita prank dan lain sebagainya. Ternyata itu menimbulkan kemadharatan yang sangat dahsyat sekali. Apa? Itu termasuk amalan yang paling ya keji, masya Allah. Jadi hati-hati sekali teman-teman. Kalau sampai kehadiran kita kok menjadikan sakit hatinya orang lain, itu dahsyat sekali. Ya. Jadi terhadap pribadi-pribadi kaum muslimin, ataupun juga ternyata ketika ada hal-hal yang menjadikan kehadiran kita kok membuat orang lain tuh nggak tenang, nggak nyaman, itu juga termasuk bagian apa? Wadurru bil muslimin. Kita itu termasuk hamba-hamba yang menimbulkan kemadharatan atas kehadiran kita. Jadi ketika kalian udah mulai menjadi santri di sini, ya maka yuk mulai terapkan, praktekkan bukan hanya di sini, tapi nanti juga di rumah. Bagaimana sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada sesama muslim kita, tetangga kita, sanak saudara, kerabat kita. Kita harus senantiasa pula hadirnya kita memberikan kemanfaatan, bukan justru kemadharatan. Jadi ciri-cirinya apa? Mulai apa? Kalian di sini saja, kalau sama sendalnya asatidahnya aja ditata dengan baik. Tapi kok dengan orang tua malah enggak? Nah itu kebangetan. Kalau sama ustadznya saja sudah iya, maka sama orang tuanya pun juga harusnya juga lebih memuliakan lagi. Maka jangan hanya karena terpaksa di PPTQ Hablul Quran saja, tapi yuk kita juga amalkan di kedua orang tua kita. Kalau ketemu gurunya saja salimnya luar biasa, sungkem, dicium tangannya, tapi kok sama orang tuanya malah biasa saja, itu kebangetan. Ya. Maka yuk, bukan hanya sekedar ilmu ini difahami, dipelajari dan dicatat, tapi yang paling utama adalah diamalkan. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya masih di makalah 1 ya. Sebab ya segala perintah Allah itu memiliki dua tujuan utama. Jadi ternyata ya di dalam nasihat ini adalah dua tujuan utama perintah Allah. Ini kata kunci di nasihat santri kita yang ya di pertemuan yang ketiga ini. Segala perintah Allah itu ternyata memiliki dua tujuan utama. Apa itu dua tujuan utama perintah Allah itu? Ya.
Yakni yang pertama adalah untuk mengagungkan Allah. Maksudnya mengagungkan Allah itu adalah terkait dengan mentauhidkan Allah, mentaati Allah dengan jalan apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Jadi yang pertama itu sejatinya perintah Allah tentang apa? Mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, taat sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tujuan utamanya Allah itu yang berikan perintah itu adalah apa? Yang kedua adalah menebar kasih sayang terhadap semua makhluk. Jadi dua perintah utama Allah itu sejatinya cuma dua. Yang pertama adalah mengagungkan Allah. Ini adalah hablum minallah. Yang kedua adalah menebarkan kasih sayang terhadap semua makhluk. Masya Allah. Kita kemarin sempat ya belajar yang kita nukilkan juga dari muqaddimahnya kitab Nasha'ul Ibad. Itu tentang hadis dari Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang senantiasa berbelas kasih atau orang-orang yang mengasihi, maka dia akan ya dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Jadi arhamuna yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Jadi orang-orang yang senantiasa berbelas kasih atau mengasihi, maka dia akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah semua yang ada di muka bumi, yang ada di langit akan ya mengasihi kalian. Masya Allah. Jadi dengan kita senantiasa berbelas kasih, senantiasa saling sayang menyayangi sesama makhluknya Allah, ini akan menjadikan wasilah hadirnya Allah semakin sayang pula dengan kita. Dan ini selaras pula sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini adalah dua tujuan utama juga. Contohnya apa kalau kita ambil dari ya firman Allah ini, wa aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Ini bagian dari apa? Perintah yang pertama, mengagungkan Allah. Kerjakanlah sholat, ini bagian dari kita ya mengagungkan Allah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Itu tentang bagaimana kita menebar kasih kepada sesama makhluk. Dengan wasilah zakat itu kita menolong sesama kita. Jadi tujuan utama perintah Allah itu cuma dua ini, mengagungkan Allah. Yang kedua, menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Contoh lagi, di dalam kitab Nasha'ul Ibad ini disebutkan di Quran surah Al-Luqman, ya Quran surah Luqman ayat 14. Allah berfirman, Anishkurli wali walidaik. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Ini bagian dari apa? Mengagungkan Allah. Bersyukur kepada Allah itu mengagungkan Allah. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tua, ini bagian dari kita menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Jadi hablum minallah saja nggak cukup, harus pula dipenuhi juga dengan hablum minannas kita. Makanya tadi yang pertama ya khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tiada sesuatu apapun yang lebih utama dari keduanya. Apa itu? Iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama muslim. Masya Allah, ini penting sekali. Dua-duanya harus kita raih. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'abudus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan ya, Allah telah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Jadi janjinya kepada orang-orang yang perbaiki hablum minallahnya dan juga hablum minannasnya. Apa janjinya? Sungguh mereka akan berjaya, berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang berjaya dan berkuasa sebelum mereka atau sebelum kalian. Artinya Allah akan muliakan, Allah akan bahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat kita selama kita berpegang kepada iman ini dan juga diimplementasikan dengan amal-amal soleh kita. Sebagai penutup di nasihat santri ini, ya di makalah 1 ini dari kitab Nasha'ul Ibad, ya, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni bahwa ia pernah bercerita. Jadi ketika Uwais Al-Qarni ini dalam satu safarnya, dalam satu perjalanannya, dia itu senantiasa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, senantiasa bertafakur, bertadzakur dan bertadabur. Setiap kali kejadian beliau merasa bahwa ini tidak ada yang kebetulan, semua pasti ada fadilahnya. Nah, ketika dia itu sedang safar, dia itu berjumpa dengan seorang rahib,
Seorang rohib itu kalau di zaman sekarang itu ibaratnya apa ya? Kayak pendeta, kayak seorang guru ulamanya kaum Yahudi gitu ya. Ketika bertemu seorang rohib sekalipun, dia itu ingin mencari apa ya pelajaran yang akan Allah hadirkan kepada saya. Jadi ketika dia bertemu dengan seorang rohib, Uwais Al-Qarni bertanya, "Ya rohib, apa derajat pertama yang harus dimiliki oleh seorang murid?" Dia nanya. Kalau ada seorang murid itu ya ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, apa sih yang pertama harus dilakukan? Kemudian rahib ini menjawab, yang pertama adalah mencegah kezaliman, dan yang kedua adalah bersikap rendah hati. Jadi syaratnya seorang murid itu agar diangkat derajatnya adalah yang pertama mencegah kezaliman, dan yang kedua adalah berendah hati. Mengapa? Kok mencegah kezaliman itu menjadi wasilah kita diangkat menjadi derajat kita menjadi seorang murid itu lebih ya, dinaikkan lagi derajat kita. Karena pahala apapun, suatu amalan apapun itu tidak akan sampai kepada Allah manakala masih ada kezaliman dalam diri kita. Masya Allah, ini bisa jadikan pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi amal-amal baik kita itu tidak akan diangkat, tidak akan sampai diterima oleh Allah manakala diri kita ternyata masih ada secuil kezaliman dalam diri kita. Maka ini sejatinya sangat ya selaras sekali dengan adanya riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh para sahabat, ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah yang ia itu ahli ibadah, dia itu rajin sholat malam, rajin bersedekah, rajin puasa, tapi dia kerap kali dengan sebab lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa jawabnya Rasulullah? Ahli nar. Sesungguhnya tidak ada amalan sedikit pun bagi dirinya." Artinya amal yang baik sekalipun, banyaknya amal ibadah kita, kalau masih ada kehadiran kita itu menjadikan ya orang-orang terdolimi karena keberadaan kita, semua amal tadi tidak akan diterima oleh Allah. Lalu dalam lanjutan riwayat tadi, dalam ya kitab Adabul Mufrad tadi, kemudian ada sahabat lain yang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah, seorang perempuan, seorang wanita yang ia itu ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan dia hanya sedekah dengan sepotong keju." Tahu keju ya? Jadi sudah fermentasinya susu, bukan susu lagi yang diberikan, hanya keju, hanya secuil saja, sepotong saja, tapi dia tidak pernah lisannya itu mendolimi tetangganya. Apa jawabnya Rasul? Ahli jannah. Masya Allah, sesungguhnya dia adalah ahli jannah. Maka terkait dengan kehadiran kita ini, jangan sampai menjadikan sakit hatinya orang lain ya. Jadikanlah kehadiran kita termasuk bagian dari dua perkara yang paling utama tadi. Selain iman kepada Allah, ini terus kita perjuangkan, maka kehadiran fisik kita, jasad kita, kehadirannya harus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk apa? Ya, semut saja kalau ada di sekitar kita, semut akan terasa nyaman dengan kita. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Kita latih di sini. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Semut saja, coba. Ini makhluknya Allah enggak kira-kira? Makhluknya Allah. Jadi ada tadi dua tujuan utama perintah Allah. Ya, dalam kitab Nashihul Ibad tadi, apa yang pertama adalah mengagungkan Allah, yang kedua menebar kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Semut itu makhluknya Allah enggak kira-kira? Makhluknya Allah. Saya nanya, pernahkah kita sedekah sama semut? Ayo coba, ada yang diam, ada yang pernah gitu ya. Coba. Atau justru sebaliknya, pokoknya ada semut, udah cari kapur semut gitu. Langsung golnya kita bunuh gitu ya. Masya Allah. Coba kita belajar dari kisah-kisah para utusan Allah. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dalam perjalanan tiba-tiba memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti sejenak. Untuk apa? Hanya sekedar nungguin barisan para semut selesai untuk lewat.
Jangan sampai nanti pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam apa? Malah menginjaknya. Jadi dibiarkan. Ini Masya Allah, kasih sayang itu luar biasa dan dicontohkan dalam ajaran agama kita. Tapi kitanya seringkali itu kan hanya semut gitu ya, Masya Allah. Kalau semut saja kita perhatian, apalagi kepada sesama manusia, kita akan lebih menebar kasih sayang. Kita muliakan, kita bahagiakan. Apalagi yang sudah SMA, sudah belajar kemarin ilmu merawat terumbu karang. Bagaimana kita memuliakan, membahagiakan orang lain. Kalau sampai di dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23, nanti sahabat-sahabat boleh ngecek ya, teman-teman boleh ngecek. Bagi siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah, tapi kemudian justru dia gunakan untuk memutus apa-apa yang harusnya disambung oleh Allah, termasuk di sini adalah memutus tali silaturahmi ya. Di situ di ayat tersebut disebutkan mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Padahal karena hanya sekedar dia tidak memuliakan, membahagiakan makhluknya Allah. Turunlah laknatnya Allah. Di dalam makalahnya di kitab Nashaikhul Ibad di Muqaddimah ya, itu kisahnya tentang, masih ingat kemarin kisahnya Imam Ghazali, beliau mimpi bisa diizinkan, bisa berjumpa, menghadap kepada Allah, ternyata bukan karena banyaknya amal, tapi karena apa? Dia memberikan kasih sayangnya, memberikan hak seekor lalat untuk meminum tinta yang dia gunakan untuk menulis kitab. Ketika beliau ditanya, ketika kamu menghadap kepadaku, apa saja yang kamu persembahkan untukku? Ya, katanya Allah, firmannya Allah. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan, saya sholat ya Allah, saya menulis kitab ya Allah, saya ngajar, saya mengabdi untuk seluruh jiwa saya, batinia saya, dohir batin saya untuk di jalan Allah. Jawabnya Allah apa? Bukan itu yang menjadikan engkau bisa di hadapanku. Tapi ternyata karena apa? Karena pernah ketika kamu itu menulis kitab, karena kasih sayangmu kepada seekor lalat, kamu biarkan lalat yang sedang kehausan minum tinta yang ada di hadapanmu. Dengan wasilah itulah aku izinkan untuk berjumpa denganku. Masya Allah. Dengan menebar kasih sayang. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kalau Imam Ghazali dari lalat, kita bisa dari semut. Bisa jadi apa? Ketika ada tamu datang ke PPTQ Hamil Quran, kita sambut, selamat datang, kita muliakan, kita persilakan duduk, kita buatkan minuman, kita tata sendalnya. Masya Allah. Coba bayangin, yang mempersilahkan lalat saja dapatnya keutamanya luar biasa. Apalagi yang lebih dari itu. Dengan catatan ketika kita menjalankannya benar-benar lillahi ta'ala, bukan hanya sekedar pamrih semata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan semakin menjadikan diri kita seorang santri yang sebenar-benarnya santri, para penuntut ilmu, pencari ilmu sampai mati, sampai akhir hayat kita. Karena belajar itu bukan hanya di pesantren, belajar itu bisa kapanpun, dimanapun, sepanjang akhir hayat kita ya. Baik, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Allah senantiasa lembutkan hati kita, diri kita semakin terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang menitipkan kita, mengarahkan kita di pesantren ini, semoga Allah senantiasa hadirkan pertolongannya, dimudahkan, dilancarkan seluruh aktivitasnya. Mungkin ada yang saat ini orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah lapangkan, Allah terangi kuburnya, Allah mudahkan nantinya pula saat di hari penghisapan, Allah lipat gandakan seluruh amal-amal solihnya. Barakallahu fikum. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTQ Hamilul Quran adalah pondok pesantren tahfidzul Quran yang mencetak generasi Qurani dan berakhlakul karimah. PPTQ Hamilul Quran
beralamat di Jalan Raya Klaten Solo KM 5 di Desa Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. PPTQ Hamilul Quran berdiri di bawah naungan Yayasan GNJ. Pada tahun 2020, di tengah ujian pandemi COVID di seluruh penjuru negeri, alhamdulillah, Allah justru hadirkan rahmatnya. Yayasan GNJ mendapatkan amanah bangunan lama yang kemudian dibangun bersama-sama dengan para dermawan, para muhsinin, para donatur, membangun sebuah pondok pesantren Hamilul Quran di jenjang pendidikan SMA. Sebagaimana namanya, Hamilul Quran bermakna mengemban, membawa Al-Quran merasuk ke dalam jiwa para santri menghafal Al-Quran serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para muhsinin, para dermawan, para donatur, serta para wali santri atas amanah-amanahnya, atas sumbangsih dukungan, serta segala sesuatu baik doa, biaya, maupun tenaga, serta masukan-masukan positifnya kepada PPTQ Hamilul Quran. Dan alhamdulillah, di tahun 2022 Allah mudahkan, lancarkan pembangunan PPTQ Hamilul Quran sehingga terus berkembang dan mulai membuka jenjang pendidikan bukan hanya untuk SMA saja, namun sudah mulai dibuka jenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA, baik santri putra maupun putri. Besar harapan kami, para santri PPTQ Hamilul Quran ini di masa depan menjadi kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi pemimpin bangsa, pemimpin umat dengan tetap berprinsip teguh menjadi pribadi yang Qurani dan berakhlakul karimah. Inilah visi PPTQ Hamilul Quran. Sehingga bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, para santri juga belajar berbagai kitab kuning terkait dengan tauhid, fikih, nahwu shorob, bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar akhlak, sirah, tahsin, tajwid, tafsir, dan lain-lain. Tak hanya itu, para santri pun juga dibekali beberapa skill tentang dakwah, tata boga, UMKM, serta para santri pun juga dibekali untuk belajar seni hadroh, sosial skill syariah, rias pengantin, dan lain-lain. Jadi saat lulus nanti, para santri diharapkan sudah bisa pula terjun di masyarakat yang tentunya langsung bisa menjadikan bermanfaat untuk umat. Program harian praktek khitobah halaqah dakwah dilakukan rutin setiap ba'da asyar, mujahadah sebelum subuh, zikir pagi wiridul latif, zikir petang rotib al-haddad, istiqomah membaca surah waqiah ba'da asyar, serta ziyadah setoran dan murojaah di setiap ba'da subuh dan ba'da isya menjadikan pembentukan karakter para santri semakin beriman dan bertakwa dan tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Misi PPTQ Hamilul Quran adalah yang pertama, mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan baik bagi santri maupun masyarakat luas melalui kegiatan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Ta'lim yakni dengan penyampaian, tarbiyah dengan perbaikan, dan ta'dib dengan pembinaan akhlak. Adapun misi yang kedua yakni meningkatkan kompetensi lulusan para santri PPTQ Hamilul Quran melalui pembekalan moralnya, skillnya, serta penguatan di bidang Al-Quran dan amaliyah. Maka besar harapan kami, serta kami nantikan dengan sepenuh hati, dengan penuh tangan terbuka kehadiran santriwan dan santriwati baru, baik dari jenjang SMP hingga SMA, serta para calon wali santri untuk bergabung bersama kami, menjadi bagian dari keluarga besar PPTQ Hamilul Quran, dengan terus belajar dan berjuang, memantaskan diri mendekat ke ilahi Rabbi dengan wasilah Qur'ani dan akhlakul karimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.